Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Natalia Haman. Natali, ya, di sini baik. Kan suka datang partisipan kita yang sering melakukan ya hal-hal mistis dan juga punya makhluk-makhluk gaib yang dia bawa. Kamu termasuk peka nggak terhadap hal-hal gaib kayak begitu? Terkadang sih cukup peka, jadi bisa merasakan juga sepertinya ada hawa-hawa atau perasaan yang tidak enak. Cuman memang sampai saat ini saya belum pernah melihat. Kalau melihat pun sebatas bayangan atau perasaan saja. Yang perasaan tuh apa yang dirasa? Apakah hanya bayangan atau sosok berbentuk wujudnya ada gitu? Pernah di rumah gitu kan, lagi tidur, bayangan tuh seperti bayangan hitam kelawar besar banget, dan setelah itu ada bisikan-bisikan. Gitu. Bisikannya apa? Bisikannya ya semacam kayak bisikan yang tidak jelas sih, kata-kata. Tidak ada kata-kata, dan badan aku pada saat itu nggak bisa bergerak sama sekali, kurang lebih hampir 15 menit yang aku rasakan. Tapi ketika lihat di jam itu hanya sekitar 3 menit. Gitu. Rasanya lama. Dan untuk ke beberapa tempat yang menurut saya itu cukup angker gitu ya, saya berapa kali ngerasakan juga hal yang sama. Tapi karena sudah terbiasa, jadi saya mencoba untuk memberanikan diri. Jadi misalnya lagi di suatu kamar apartemen sendiri gitu, kadang ranjang goyang, saya ngerasa wah goyang, berarti ini ada yang gangguin. Aku cuma bilang kayak stop, jangan ganggu, udah. Aku lanjut melakukan aktivitas aku. Oh, justru malah dilawan ya? Dilawan, karena udah terbiasa dengan adanya hal-hal seperti itu. Wah, hebat juga. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu nggak merasakan hal-hal yang aneh ya? Mudah-mudahan, ya. Jangan deh. Oke, baik. Nah, pemirsa, berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis untuk bersekutu dengan jin. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Andri. Selamat malam Pak Andri. Selamat malam Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Ya, yang pertama mungkin saya tertarik dengan acaranya Mas Troy ini. Yang kedua, saya ingin tahu. Sepertinya di sini banyak orang-orang yang hebat. Dan saya pun pernah merasakan itu. Dan saya ingin coba. Saya ingin coba Mas Troy. Coba apa nih? Saya pernah belajar dan pernah memiliki satu seperti pendamping atau pengikut. Dan saya pernah lihat acara ini. Dan saya ingin lihat Mas Roy ini seperti apa sih Mas Roy ini. Kok terlihatnya hebat sekali gitu. Betul apa tidak? Boleh begitu Mas? Jadi cuman mau ngetes gitu? Ya, bisa dibilang begitu Mas. Anda sendiri punya apa? Punya ritual, punya kekuatan gaib atau? Saya mungkin bukan ritual Mas. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang awalnya dulu saya pernah disakiti oleh seseorang dan disitu saya punya dendam. Coba saya mencari beberapa yang saya cari dari ilmu-ilmu dari kekuatan, tapi mohon maaf, bukan semacam dukun atau tukang-tukang santet atau pesugihan ya. Tapi, ini lain.
lainnya lain. seperti apa? Ini suatu kesaktian yang mengikuti saya dan hodam saya, dan pernah saya buktikan. Saya orang, Mas. Karena saya dulu punya dendam. Sampai meninggal. Ya, seperti itu. Berarti Anda dong. Saya dendam, Mas. Bahkan mungkin saya kalau saat itu dengan orang itu karena tidak seimbang saat itu, Mas. Apa yang Anda lakukan sampai membuat orang terbunuh? Ya, saya pernah belajar. Awalnya saya pernah belajar beberapa ilmu yang saya pelajari. Ya, seperti mencari ilmu kesaktian karena saya punya dendam. Tapi beberapa tempat yang saya cari ternyata saya baru dapat di daerah satu gunung, Mas. Sebenarnya bukan tujuan saya mencari seperti itu. Tapi setelah saya ketemu seperti itu, mungkin lebih enak ini dari santet, Mas. Ya mohon maaf, bukan saya bilang santet itu tidak bagus atau tidak hebat. Cuman kalau mungkin santet itu butuh waktu ya untuk menyantet. Tapi kalau saya panggil, suruh, jadi, Mas. Jadi apa? Seperti apa yang saya inginkan. Apakah dia akan jatuh lumpuh? Apakah dia... Ya ini salah satunya karena memang pernah terjadi. Saya disakiti dan saya coba kemampuan saya yang pernah saya pelajari, saya coba. Saya coba ke orang yang pernah nyakiti saya, ternyata terbukti itu, Mas. Banyak korbannya, Mas. Ya, beberapa orang mungkin karena waktu itu saya cerita sedikit boleh, Mas? Silakan. Dulu saya pernah dikeroyok orang 11 orang, Mas. Dan ini tidak seimbang. Karena memang saya berdua, musuh saya ini ya punya seragam ya. Nah, makanya saya tidak punya kekuatan fisik untuk melawan. Jadi saya saat itu, saya coba mencari cara untuk balas dendam. Dan saya betul-betul sakit hati. Akhirnya saya ketemu ke satu tempat, ya saya ada yang menunjukkan untuk mencari sesuatu, tapi ternyata yang saya cari itu bukan itu. Yang saya dapat malah pendamping lebih dahsyat dari yang saya cari. Pendamping gaib gitu. Jin. Seperti itu, seperti Mas. Oke. Baik. Mas Andri, kami akan persilakan Anda untuk cerita ke sahabat kami. Tapi Anda bisa kasih jaminan nggak bahwa tidak akan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi malam ini? Karena gini ya Mas ya, di sini tuh bukan tempat untuk unjuk gigi, unjuk kebolehan, pamer, ngetes, kayak gitu Mas. Tapi kalau Anda mau sharing, kami dengarkan ceritanya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Boleh, Mas. Akan saya coba. Anda bisa berikan jaminan ya? Siap. Oke, baik. Kalau begitu, Anda kami persilakan untuk cerita ke sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilakan. Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andri, tinggal di rumah bernomor 72. Terakhir tanggal 22 Maret 1983. Sosok yang pandai dan memiliki perasaan yang sangat peka. Namun hati yang mudah meluap-luap dan tak terkendali. Andri suka mencari sesuatu yang baru. Kadang keberaniannya yang Andri miliki mengalahkan akal sehatnya. Saya melihat kekuatan gaib yang sangat besar dalam dirinya. Saya melihat sosok Andri bagaikan naga. Kekuatannya sangat besar sekali dan mempengaruhi pikirannya. Tapi sudah memberikan jaminan tidak akan ada yang terancam. Ya. Oke, baik. Dilihat dari sekilas mata aja deh. Saya ngelihat manner dan attitude-nya
sungguh tidak memberikan respek yang baik ya terhadap lingkungan dan sesamanya sebenarnya. Ya kita orang awam pun tidak usah pakai indigo dan segala macam juga udah ngerasa sih dia show off. Hanya ingin pamer. Iya, show off. Dan saya merasa Andri itu punya ilmu terpendam gitu. Saya tuh ngelihat dia ya, saya deg-degan karena ada energi panas yang berhubungan dengan api. Betul begitu, Mas. Betul, bisa dibilang begitu. Itu dari mana, Roy? Energi api. Panas. Energi api. Saya akan mencoba menggambarkan apa dulu ya yang saya lihat ya. Baru nanti saya jelaskan satu persatu seperti apa sih. Tunggu Mas Roy. Saya mau tanya. Ini siapa yang Mas Roy bawa ke sini? Bintang tamu saya. Kenapa? Kayaknya pendamping saya ingin berkenalan kan dia. Mas Andri, Anda tatapannya kok matanya memerah dan melihat ke Natali terus itu kenapa? Bisa dikendalikan nggak yang pendampingnya itu? Siap. Tapi Bay, sorry, boleh tanya? Boleh. Silakan. Pendampingnya itu seperti apa sih? Bisa diwujudkan nggak? Katanya kan tadi kelihatan gitu. Ya. Sepertinya Mas Roy sedang membuatnya ini. Jadi berbentuk ular. Kalau saya bilang ular naga seperti sejenis ya ular naga. Jadi itu yang biasa saya kirim. Dan yang mungkin kalaupun saya tidak kirim tapi saya sakit hati sama orang, dia akan refleks sendiri. Jadi orang yang menyakiti saya atau saya tidak senang sama orang atau saya suka sama orang, yang biasa ikut sama saya, dia akan bereaksi sendiri. Apa yang membuat dia setia dan mau mengikuti Mas? Karena ritualnya itu dulu saya carinya ini, apa yang dia pinta saya kasih. Seperti itu. Tunggu dulu, Mbak, kok nanya-nanya saya seperti itu seperti menyelidiki saya ya? Sabar, Mas Sabar, Andri. sabar. Sabar dong. Saya mau tanya juga ke Mbak ya. Boleh. Sebentar, Tenang, Mas. Mas Andri. Kamu mau apa, Mas? Sepertinya suka sama dia. Tadi Mas Andri kan udah janji gak akan ada yang dibahayakan di sini, Mas. Ya. Tapi sebaiknya Mas duduk juga lah. Iya, Saya iya, tidak iya. suka kalau lihat orang bicara berdiri. Duduk. Iya, Masnya kayak panasan gitu ya, Roy, ya? Iya. Biasanya kalau orang diikuti makhluk halus, biasanya naik turun tempernya seperti itu. Kecuali makhluk halusnya yang positif ya. Kalau makhluk halusnya positif, pembawaannya dia tenang, selalu berbicara dengan nada yang sopan seperti itu. Saya merasakan dia sangat negatif sekali. Mas Roy, saya minta jangan bicara seperti itu, Mas Roy. Kenapa? Mas Roy pun hampir mirip dengan saya. Pendamping ada di Mas Roy juga hampir mirip dengan saya. Saya bisa lihat itu, Mas Roy. Iya. Ular. Saya tetap akan santai. Ya memang benar saya ada teman saya ular. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagaimana sikap kita terhadap apa yang kita punya dan nunjukin ke orang lain. Bagi saya, ada atau tidaknya teman saya bernama Siti Jasmi atau tidak, yang paling penting di saya adalah manner, toto kromo, dan sopan santun dan attitude. Itu lebih ya, penting. etika. Apabila itu udah ada tata keramanya dengan dijagain seperti ini, wah luar biasa. Itu yang saya nggak dapat dari kamu, Mas Andri. Baik, Mas Roy. Saya sekarang mau coba. Iya. Saya mau buktiin kemampuan saya dengan yang Mas Roy punya. Rasanya saya akan hancurkan tuh punya Mas Roy.
Mas Andri tadi. Pendamping yang mendampingi Mas Roy ini. Jadi Saya lihat lebih besar punya saya daripada Mas Roy. Mas Andri. Walaupun ular, tapi saya ular naga, Mas Roy. Mas Andri. Sebaik Mas diam dulu, Mas. Sebentar. Mas. Mas yang diam. Saya lagi mau- bicara sama Mas Roy. Loh, tapi saya bicara. Sebentar ya. Mbak kesini mau apa? Saya mau tanya. Mbak diundang sini untuk apa? Mbak mau dikorbankan oleh Mas Roy? Bukan Nggak ada hanya dikorbankan. bukan hanya saya, penghodam saya, pendamping saya yang mau korbankan Mbak. Tapi kehebatannya Mas Roy bisa. Mas Andri. Bisa. Maksudnya Mas apa diam nih? dulu, Pak. Enggak. Saya yang tuan rumah. Saya dan Roy tuan rumah di sini. Silakan. Oke, Anda kalau yang gitu. tamu di sini. Ya, jadi kita bicaranya gantian. Anda nggak bisa bicara seperti itu ke bintang tamu kami. Santai aja ngomongnya. Oke. Biasa aja. Siap, baik kok. Saya menghargai Anda dari tadi. Tolong hargai kami. Iya, betul. Jadi maksudnya dia kesini, Roy, dengan makhluk yang naga ini mau mengganggu Siti Jasmia. Betul. Ingin mengganggu Siti Jasmia dan ingin mengambil Siti Jasmia. Tapi tidak bisa kok. Kenapa tidak bisa? Karena setiap orang punya jodohnya masing-masing. Akan saya coba. Saya bisa aja ganggu selain Mas Roy. Kalau saya tidak suka sama seorang, saya bisa aja ganggu yang di sebelah Mas Roy. Ganggu di sebelah Mas Roy. Bintang tamu ini seperti ini yang saya suka. Dari tadi Anda Maksudnya ngancem gimana? terus. Kenapa dari tadi kok Kenapa malah ya? ke saya? Iya. Kayaknya hodam saya yang saya bawa saya ini kayaknya marah sama Mbak ini. Loh, kenapa harus marah sama saya? Tapi bintang tamu saya tidak ada salah apapun dan tidak ada kaitannya dengan kamu loh. Tapi yang di belakang saya yang ada kaitannya, Mas. Apa sih yang dia mau apa? Saya kan dari awal sudah bilang, Mas. Jangan. Saya tertarik dengan acara ini. Ya, apa yang dia mau dari bintang tamu kami? Ya. Mungkin karena yang mengikuti saya ini mungkin melihat sesuatu ya di dirinya Mbak ini. Jadi datang kemari cuma seperti ini gitu ya. Baiklah, saya mengerti semuanya. Kalau Anda ingin mencuri ataupun kodam saya atau teman saya yang tidak terlihat Siti Jasmia yang bentuknya ular, silahkan. Karena kamu tandingannya dengan saya, bukan bintang tamu saya. Dan saya pun masih menghormati kamu loh sampai detik ini. Kesabaran saya masih ada. Tugas saya adalah melindungi bintang tamu saya juga dan partner saya juga. Jadi Mas Andri harus berhati-hati di sini. Ini makhluk ini yang di belakangnya itu seperti yang kamu gambarin ya, Roy? Betul sekali. Mirip dengan teman saya Siti Jasmia, tetapi ini yang versi jahatnya. Jelasin sekali lagi deh. Tujuan Anda datang ke sini nih untuk apa sebenarnya? Sebenarnya. Malam ini untuk apa? Mas gimana sih? Tadi kan saya udah bilang dari awal. Mas ngerti gak sih? Oh my God, it's not a good Mas man. Roy juga tahu kan kedatangan saya ke sini? Tapi saya Saya udah berapa kali bilang loh, Mbak jangan sampai jadi korban saya juga, Mbak. Karena saya kecewa sama Mas Roy, kecewa sama Mas ini, Mbak akan saya jadikan korban saya juga dan akan jadikan korban pendamping saya. Mas, Karena memang pendamping saya juga benci tapi suka sama Mbak. Kesal tapi suka. apa urusan coba ya? apa Nggak ada urusannya? urusannya. Mbak, perasaan bintang tamu saya dari tadi tidak mengusik Dia Anda. baik-baik aja loh. Ngasih pertanyaannya juga nggak ini. Nggak ya mau tahu. Mungkin dia udah tenang atau Mas Roy. Saya bisa lawan Mas Roy ya. Kenapa saya digambar-gambar seperti ini pengikut saya? Saya tidak suka Mas Roy. Saya tahu Mas Roy, tahu pengikut saya. Tapi saya tidak suka gambar-gambar seperti ini Mas Roy. Karena saya mau mengungkap fakta. Apa yang tidak ada orang lain yang tidak tahu, saya akan gambarkan sedetail-detailnya. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Naga api. Biarpun kau bilang gak suka, tetap aja akan saya gambarkan. Ini semuanya api.
Saya bawa ya. Saya bawa ini ya. Saya bawa ya. Saya bawa bintang tamu ini ya. Mas Andri, Ya? tadi Saya bawa ya. Anda bilang tadi nggak Ya, pakai saya bawa emosi. ya. Mas Andri, Saya bawa ya. Kau di belakang aku. Tadi bilang nggak pakai Saya emosi. bawa ya. Mas, santai dong. Biar, Santai dong. biar Mas Roy yang berhadapan dengan saya. Santai. Enggak. Ini kan sahabatnya Mas Roy. Loh. Saya akan coba Mas Roy dan akan saya ganggu pendamping yang di belakang Mas Roy ini. Tadi kamu bilang nggak pakai ngancem-ngancem kan? Mau cuman sharing doang di sini. Mas, Sekarang lain, Mas. Sekarang lain. Kenapa lain? Kok berubah? Saya merasa terhina, Mas. Ini digambarkan Mas Roy ini. Loh, kan mau gambarnya sharing. buruk lagi nih. Tidak seperti ini. Siti Jasmine, Siti Jasmine. Saya butuh air. Siti Jasmine. Saya butuh api di sini. ngamuk-ngamuk gini. Jangan ngamuk-ngamuk gitu dong. Mas, Siti Jasmine, kok nggak pakai ngamuk-ngamuk gitu dong? Siti Jasmine. Mbak telah menantang saya. Mbak menantang pengikut saya jagain juga. bintang tamu. Tunggu. Sebenarnya lu mau apa sih di sini? Saya mau bertarung. Apa, tunjukkan apapun itu. Jangan ganggu partner dan bintang tamu saya. Saya yang bertanggung jawab di sini. Roy Kiyoshi dan Bayu Oktara adalah tuan rumah di sini. Ada dupa yang saya ingin bakar. Ada nggak hionya, dupanya? Jangan kemana-mana. Saya masih ingin mencoba kamu. Bukankah kamu yang duluan? Saya Roy Kiyoshi. Mana hionya, Man? Kenapa mundur? Keser. Saya lindungi penonton saya dulu. Sini, Mas. Saya lindungi.